Brigade Al-Qassam kembali terlibat bentrokan dari jarak 0 km dengan pasukan Zionis di Khan Yunis, jalur Gaza Selatan. Dalam pertempuran tersebut, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya berhasil melumpuhkan sejumlah tentara Zionis, termasuk seorang komandan Batalion Cadangan 630, seorang wakil komandan Kompi, dan seorang tentara IDF. Dalam video yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Kamis 15 Februari, pasukannya menembakkan sejumlah peluru ke tentara Zionis. Mereka muncul dari terowongan dan langsung menyerang pasukan Zionis. Di akhir video, pejuang Brigade Al-Qassam pun tampak meledakkan sejumlah kendaraan Zionis dari balik tembok. موشک‌های ما در این عملیات با دقت زیر 4 متر به اهداف میرسند با کلاهک‌های تقویت شده انفجاری و این وضعیتی است از آنچه سپاه پاسداران میتواند در صورت تجاوز به خاک ایران در یک عملیات ترکیبی از دریا و زمین علیه هر هدفی انجام دهد. قدم يا زلمه!
السواق؟ وين السواق؟ وين السواق؟ بدي ذاكر يسوق الجيب. مين دخل؟ يا عمي وين السواق؟ وين السواق؟ وين الاخ السواق؟ السواق مين بيعرف يسوق؟ مين بيعرف يسوق؟ تعال اطلع. ليش رديت؟ انا قلت لك اطلع. اطلعش من الجيب. روح. تنزلش من الجيب لما اقول لك. تنزلش من الجيب. روح بدي اياك ذكر. روح يا عمي روح. اقف جهز حالك. روح ما تخليش حد وراك. ضمنه. روح يا عمي روح. يا عمي قدم يا تطلع تنزلش تطلع. يا عمي اطلع. يا عمي اطلع تخلينيش انزل من الجنب. اطلع تستفزني. Israel mulai krisis tentara hingga membuat IDF mengubah aturan soal wajib militernya. Hal itu terjadi setelah banyaknya tentara Zionis yang tewas dalam perang. Selain itu, Brigade Givati kini juga enggan kembali ke Gaza setelah merasa dikucilkan oleh pemerintahan Israel. Dilansir dari Tribunnews.com dari media Israel, hal itu dibeberkan langsung oleh militer Israel. Pasalnya, Brigade Givati menolak perang setelah merasa pemimpin militer Zionis mengabaikan kesejahteraan psikologis dan fisik mereka. Protes itu menyusul adanya pernyataan pemimpin oposisi dan anggota Knesset Yair Lapid bersama dengan anggota Kabinet Perang Israel Benny Gantz. Keduanya meminta pemerintah Israel tidak menerapkan rencana memperpanjang masa jabatan wajib militer dan cadangan militer. Namun mereka justru mengecualikan kaum ultra-ortodoks dari partisipasi ke dalam IDF. Di sisi lain, krisis tentara di pihak Zionis ini juga disebabkan karena banyak dari pasukan Zionis telah tewas dalam perang. Oleh karena itu, IDF pun kelabakan mencari pasukan untuk perang di jalur Gaza. Pertama kalinya terjadi, roket Hizbullah dari Lebanon berhasil menembus Iron Dome Israel. Roket Hizbullah itu pun sukses memporak-porandakan barak militer Zionis. Selain itu, serangan tersebut juga membuat tentara Israel tewas dan terluka. Dilansir dari Tribunnews.com, serangan tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Rabu 14 Februari. Pasalnya sejumlah roket ditembakkan dari Lebanon menuju beberapa lokasi di Israel, termasuk pangkalan udara Meron dan juga markas Komando Utara Israel di Safar. Dari serangan itu, sebuah roket dilaporkan langsung menghantam lokasi Komando Utara. Akibatnya pusat komando Zionis itu pun meledak. Satu tentara juga dinyatakan tewas, sementara beberapa lainnya terkapar akibat mengalami luka seusai terkena pecahan peluru. Bahkan salah satu korban luka harus diterbangkan ke rumah sakit di Haifa karena pecahan peluru mengenai tengkoraknya. Media Israel menyebut serangan itu sebagai serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Media Israel juga menggambarkan serangan Hizbullah ini merupakan serangan terbesar dan paling serius sejak pertempuran meletus di perbatasan Lebanon pada Oktober tahun lalu. Pasukan Hizbullah dari Lebanon meluncurkan serangan terbesarnya ke posisi Zionis. Hizbullah mengaku menembakkan puluhan roket Katyusha ke barak Kela Zionis yang ada di Golan Suriah. Serangan Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat barak Zionis runtuh. Dilansir dari Al-Mayadin pada Kamis 15 Februari, hal itu dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pasukannya meluncurkan puluhan roket Katyusha yang menargetkan barak Kela pasukan pendudukan Israel di Golan Suriah yang diduduki. Pasalnya serangan tersebut sebagai perlawanan atas serangan Israel terhadap warga sipil di Lebanon, termasuk serangan terhadap dataran tinggi Ali Al-Taher dan juga sebuah rumah sipil di kota Yahmur, Lebanon Selatan. Serangan kali ini pun diklaim sebagai yang terbesar sejak perang Israel di Lebanon pada tahun 2006 silam. Akibat serangan tersebut, Zionis mengalami kerugian besar. Barak yang menjadi target Hizbullah pun hancur lebur tak bersisa. Namun belum diketahui secara pasti total korban jiwa dalam serangan tersebut. Angkatan bersenjata rezim Zionis mulai pesimis melanjutkan perang di jalur Gaza. Bahkan sebuah lembaga afiliasi militer Israel juga memprediksi pasukannya akan mengalami kekalahan telak, di mana 20.000 tentara diperkirakan akan lumpuh jika melanjutkan perang. Dilansir dari Pars Today, hal itu diungkapkan oleh Pusat Rehabilitasi Angkatan Bersenjata Israel pada Rabu 14 Februari.
Pasalnya, seiring dengan masuknya perang Gaza di bulan kelima, 20.000 tentara akan terluka. Puluhan ribu tentara itu pun akan menjadi pasien di pusat rehabilitasi. Dari total tersebut, sedikitnya 80% atau 16.000 tentara akan lumpuh akibat pertempuran di jalur Gaza. Kementerian Perang rezim Zionis pun mengatakan hal senada. Sementara itu, menurut surat kabar The Times of Israel, pusat-pusat rehabilitasi Zionis kini menampung 62.000 tentara yang terluka, yang mana sebagian besar dari angka tersebut dilaporkan mengalami luka fisik, sementara sebagian lainnya mengalami gangguan jiwa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.